Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bu Seril Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Seril, selamat sore. Apa kabar, Bu? Ya, halo, selamat sore Pak David. Terima kasih Bu Seril sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Seril, kita langsung saja review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi saya sudah sampaikan Ibu Seril di awal perjumpaan di pembukaan program ini tadi, indeks harga saham gabungan hari ini cukup berbeda karena di perdagangan-perdagangan sebelumnya secara teknikal meskipun ditutup di zona merah hari ini tampaknya level 7 ribuan tidak mampu dipertahankan di sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda tekanan yang cukup dominan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan, Bu, di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, oke. Baik, terima kasih Pak David. Iya, hari ini IHSG ditutup melemah minus 0,28% ya, di level 6.996 yang artinya sudah di bawah level psikologisnya 7.000, ya 7.000 ya. Padahal tadi dibuka dan sempat menguat, sempat di atas 7.000 ya, di 7.016. Nah, namun di penutupan ini IHSG-nya itu kembali melanjutkan tren koreksinya. Seperti yang kita tahu dalam beberapa minggu ini, IHSG itu membentuk pola triple top ya. Jadi ada resisten di kisaran 7.060 ya, di area 7.060-an ini ada resisten. Di hari kemarin, hari Senin tanggal 27 Juni itu level tertingginya sempat di 7.070 di area resisten tersebut gitu ya. Nah, kita lihat setelah menyentuh level tertingginya tersebut di level 7.070, IHSG kemarin ditutup koreksi, lalu hari ini kembali melanjutkan koreksi tersebut kayak gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa resisten terdekat IHSG ini di level range 7.060 sampai 7.070 ini merupakan resisten yang kuat gitu, dan perlu dihindari, perlu hati-hati terhadap posisi yang kita miliki saham-sahamnya. Baik, poin yang di sesi kedua hari ini belum berhasil menyentuh di level 7 ribuan. Ini juga patut diwaspadai juga tidak, Ibu Sheryl? Apakah besok ini koreksi masih akan terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan? Oke, baik. Kalau kami lihat dengan pola IHSG yang terbentuk ini, jadi polanya tuh sideways juga ya, dengan range yang sempit antar ada resisten di triple topnya, ada support juga tapi di sisi lain di triple bottomnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dengan pergerakan IHSG hari ini dan kemarin, kita bisa menyimpulkan bahwa besok IHSG masih berpotensi melemah. Kira-kira kami proyeksikan range-nya itu di 7.050 sampai ke 6.900 besok range IHSG. Baik, review di sepanjang perdagangan hari ini dan beberapa perdagangan terakhir. Ibu Sheryl, kalau kita tarik ke belakang untuk area yang lebih luas lagi, di mana di semester pertama ini hampir kita lewati, tinggal menghitung hari kita sudah memasuki di semester kedua. Banyak pihak yang menyatakan indeks harga saham gabungan cukup tangguh, cukup oke di tengah gempuran sentimen negatif dari sisi global ini. Dari pandangan Anda melihat seperti apa? Apakah memang benar kondisinya demikian jika dibandingkan beberapa indeks lainnya di negara lain dalam hal ini? Oke, baik. Kalau kita lihat ya, indeks IHSG secara year to date itu sampai hari ini sudah menguat 4,80% gitu ya. Dan meskipun 4,80% kemarin sempat sampai 10% ya di level-level tertingginya. Kemarin sempat di 7.300-an kan, tertinggi itu kan sudah 10%-an. Nah, tapi kita sudah menang dibandingkan performa indeks peers-nya ya. Kayak kita lihat secara data, Thailand itu bahkan secara year to date semua ini kita sebutkan
Thailand itu minus 4,8, Singapura hanya positif 0,44, dan Malaysia juga returnnya masih di bawah kita, yaitu 1,55%. Di luar yang saya sebutkan ini masih banyak juga yang bahkan minus, terkoreksi lebih dalam lagi Iya. dibandingkan performa kita, kayak gitu. Jadi kita masih optimis ya dengan performa IHSG kita. Bagaimana proyeksinya dari Jasa Utama Capital Sekuritas di semester kedua, mengingat dari sentimen global seperti The Fed, kemudian inflasi juga masih membayangi dan diproyeksikan tekanan ini agak sedikit mereda, Ibu Seril. Iya, kalau kami optimis hingga akhir tahun, target IHSG itu di kisaran 7.500 sampai 7.600. Jadi memang ada potensi koreksi dalam jangka pendek karena masih ada fluktuasi, volatilitas, kekhawatiran resesi, lalu juga seperti yang Pak David sebutkan soal normalisasi kebijakan suku bunga The Fed, lalu inflasi, lalu juga konflik geopolitik Rusia Ukraina. Tapi kami perkirakan di semester kedua tahun 2022 ini bisa mulai mereda, sehingga ada potensi IHSG untuk kembali positif yang signifikan, bisa bertumbuh gitu. Baik, di antara peralihan dari semester pertama ke semester kedua, Ibu Seril, di setiap tahun, apakah memang di setiap sekuritas ini ada penyesuaian dalam hal portofolio, baik dari sisi target mungkin, kemudian kinerja, target juga dengan perkembangan yang ada, Ibu Seril? Oh iya, betul. Jadi kalau di akhir semester satu ini biasanya kami dan juga MI biasanya mereview ulang ya, Ya. portofolio kami, mana yang baik, mana yang masih prospektif, mana yang kurang baik, itu kita selamatkan gitu ya, lalu kita masukkan kira-kira saham-saham yang prospektif gitu.